Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran ini, pembelajaran dengan sistem daring. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz ingin menyapa dulu. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair, alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita tadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga selalu terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit, serta diberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ananda, kita lanjutkan Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, Al-Ustaz. Ustaz itu artinya bapak guru atau juga pengajar. Kita lanjutkan pendidikan bahasa Arab SD Alam Muhammadiyah. Pembelajaran bahasa Arab kelas 5, bab 5, tema Ustaz. Nah, perlu Ustaz jelaskan terlebih dahulu. Pada pertemuan kemarin itu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai angka serta penggunaan atau bentuk dari kalimat jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya mufrad, ada namanya jamak. Apa itu mufrad? Mufrad itu kata yang bermakna tunggal atau satu buah pulpen, satu buah spidol, satu buah papan tulis. Nah, itu namanya mufrad. Ada juga namanya jamak. Jamak itu artinya banyak artinya. Nah, misalnya 3 buah pulpen, 3 buah papan tulis, kemudian 3 buah buku. Nah, itu jamak namanya. Jamak. Kalau maknanya satu, itu artinya mufrad. Kalau misalnya lebih dari 3 dan lebih dari 3, maka termasuk dari jamak. Nah, di sini misalnya perbedaan antara kata mufrad dan kata jamak bisa terjadi perbedaan sesuai dengan perubahannya masing-masing. Perubahannya disesuaikan dari kamus. Contoh yang pertama, ustadzun. Ustadzun artinya bapak guru. Jamaknya asatir. Nah, ustadzun jamaknya asatiru. Nah, artinya kalau ustadzun itu satu orang bapak guru. Kalau misalnya jamaknya asatiru itu artinya para bapak guru. Misalnya di kantor terkumpul bapak guru yang tiga orang bapak guru bahasa Arab, bapak guru Al-Islam, bapak guru PAI. Nah, itu berkumpul jadi satu, maka disebut asatil. Asatil itu artinya para bapak guru, 3 orang atau lebih. Kemudian lanjut, ustazatun. Ustazah.
Ustazah artinya ibu guru. Kalau misalnya banyak ibu gurunya, 3 orang ibu guru atau lebih, maka disebut ustazatun. Ustazatun artinya para ibu guru. Nah, kita lanjutkan terus. Kemudian tilmizun. Tilmizun artinya siswa, 1 orang siswa. Kalau misalnya banyak siswanya, talamizu artinya banyak siswa. Kemudian lanjut, tilmizatun artinya siswi. Kalau siswinya banyak disebut tilmizatun artinya para siswi. Nah, begitu ya. Jadi perlu satu ulangi lagi, mufrad itu artinya tunggal atau satu, bermakna satu. Kalau misalnya jamak itu dalam bahasa Arab 3 atau lebih. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan perubahan kalimat. Perubahan kalimatnya, misalnya yang pertama ustazun berubah menjadi asatizu. Nah, itu perubahan katanya. Dari mana tahu perubahan katanya? Disesuaikan dengan kamus bahasa Arab. Nah, di situ sumber rujukannya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya ada namanya tajirun. Tajirun artinya pedagang. Pedagangnya laki-laki. Nah, tajirun jamaknya tujarun. Tujarun artinya para pedagang laki-laki. Tajirun pedagang laki-laki, tujarun para pedagang laki-laki. Nah, pedagangnya laki-laki. Kemudian lanjut, tajiratun artinya pedagang perempuan. Jamaknya tajiratun artinya para pedagang perempuan. Kemudian lanjut, apabila 1 orang arsitek maka disebut muhandisun artinya 1 orang arsitek atau insinyur. Muhandisun artinya insinyur laki-laki. Kalau misalnya arsiteknya banyak disebut muhandisuna artinya para insinyur, jamaknya. Nah, kemudian selanjutnya muhandisatun artinya insinyur perempuan. Bentuk jamak dari para insinyur perempuan itu muhandisatun artinya para insinyur perempuan. Dan kita lanjutkan, ada sebelah kanan harisun artinya satpam laki-laki. Kemudian jamak dari kata satpam itu, dari kata harisun itu harisuna artinya para satpam laki-laki. Kemudian harisatun artinya satpam perempuan. Jamaknya harisatun artinya para satpam perempuan. Kemudian lanjut, muwallafun
Muwallafun artinya pegawai laki-laki. Jamaknya muwallafuna. Muwallafuna yaitu artinya para pegawai laki-laki. Yang terakhir muwallafatun artinya pegawai laki-laki. Jamaknya pegawai perempuan. Jamaknya muwallafatun artinya para pegawai perempuan. Jadi Ustaz ulangi lagi. Yang pertama, dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat mufrad, ada kalimat jamak. Apa itu mufrad? Mufrad itu kalimat yang berbentuk atau bermakna satu atau tunggal. Contoh satu pulpen, qalamun. Nah, qalamun satu pulpen. Ustadzun satu orang ustaz. Misalnya kemudian ini contoh yang di sini harisun satu orang satpam. Nah, itu contoh dari mufrad. Kalau misalnya untuk menunjuk banyak bendanya atau orangnya banyak, misalnya 3 buah pulpen. Nah, jamaknya maka menggunakan aqlamun. Pulpen beberapa buah pulpen. Nah, misalnya yang di sini harisuna artinya para satpam. Apabila menunjuk untuk satu saja, satu benda atau satu orang, maka disebut mufrad, digunakan kata yang biasa saja. Nah, kalau misalnya menunjuk yang banyak atau jamak, maka digunakan kata yang jamak yang di dalam kurung itu. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke percakapan al-hiwar 1. Al-ustaz. Nah, Aziz bilang assalamualaikum. Ridwan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziz bilang kaifa haluka ya Ridwan? Apa kabarmu wahai Ridwan? Nah, Aziz bertanya kepada Ridwan tentang kabarnya. Kemudian si Ridwan bilang, alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, kata si Ridwan. Aziz bilang, man huwa ya akhi? Siapa dia wahai saudaraku? Ridwan bilang, huwa ustadzun ismuhu Mahmud. Ridwan menjawab, dia bapak guru namanya Mahmud. Ini tertinggal ya, namanya Mahmud. Aziz bilang, waman hiya, dan siapakah dia? Aziz bilang, waman hiya, dan siapakah dia? Dia perempuan. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Ridwan bilang, hiya muwallafatun. Ismuha Aisyah. Dia pegawai perempuan namanya Aisyah. Nah, itu percakapan antara Ridwan dan Aziz. Sekarang percakapan yang kedua antara Laila sama Fatimah. Laila bilang assalamualaikum. Fatimah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata si Fatimah. Laila bilang sabahul khair. Nah, sabahul khair, selamat pagi. Fatimah bilang sabahun nur. Sabahun nur, selamat pagi. Laila bilang hal anti tilmidatun jadidatun. Hal anti tilmidatun jadidatun. Laila bilang, apakah kamu murid baru atau siswi baru? Nah, apakah kamu siswi baru? Fatimah bilang, na'am ana tilmidatun jadidatun. Fatimah bilang, iya, saya siswi baru. Itu ganti ya, bukan murid tapi siswi aja yang lebih bagusnya. Saya siswi baru. Fatimah bilang seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi. Laila,
Masmuki, Masmuki. Oh, ternyata si Laila ini belum kenal sama si Fatimah, belum tahu namanya. Nah, dia bertanya, Masmuki, siapa namamu? Fatimah bilang, ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Wa anti, namaku Fatimah. Siapa namamu? Kata si Fatimah lagi nanya balik. Laila bilang, ana Laila. Ana Laila. Saya Laila. Fatimah bilang, ya Laila, man hiya? Fatimah bilang, ya Laila, man hiya? Wahai Laila, siapakah dia? Laila bilang, hiya ustadzatul lughatil arabiyyati ismuha Faizah. Laila bilang, dia ibu guru bahasa Arab, namanya Faizah. Fatimah bilang, waman hiya? Dan siapakah dia? Nah, menunjuk kepada perempuan yang lain. Laila bilang, hiya muhandisatun ismuha Zulfa. Hiya ummi, dia insinyur, namanya Zulfa, dia ibuku. Baik, alhamdulillah Ananda, kita sudah selesai, sudah mencapai slide terakhir. Sebelum kita akhiri, marilah kita tadahkan tangannya kembali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tadahkan tangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ananda atas segala perhatian, dan Ustadz juga memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.